Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari Pulungan, nomor induk mahasiswa 10620005, kelas 1A, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Alasan saya memilih Prodi Hukum Tata Negara yaitu untuk menambah dan memperdalam ilmu-ilmu hukum. Karena hukum dapat membuat kita menjadi lebih tegas, disiplin, dan menciptakan karakter pemberani. Seperti kita ketahui bahwa di semua aspek kehidupan terdapat nilai-nilai hukum di dalamnya. Sebelum saya menjelaskan tentang sumber-sumber hukum, saya akan menjelaskan pengertian hukum terlebih dahulu. Hukum adalah merupakan aturan yang mengatur norma dan tingkah laku masyarakat yang bersifat bermaksa, dan tujuan hukum itu sendiri yaitu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sumber-sumber hukum ada dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material, dan yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan norma, kaidah, atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan dan keyakinan manusia dari seorang individu atau kelompok masyarakat. Hukum material bersumber dari masyarakat sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku. Hal ini kemudian memberikan pengaruh dalam proses pembuatan norma hukum yang disahkan dan ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa faktor-faktor yang mengaruhi pembentukan hukum adalah perasaan seseorang dan pendapat masyarakat. Contohnya, agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Agama adalah sistem yang mengatur tatanan keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Maksudnya, dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Kesusilaan adalah suatu aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang berdasarkan sumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Kehendak Tuhan adalah suatu konsep rencana Tuhan terhadap seluruh ciptaan makhluknya, seperti manusia, jin, hewan, maupun benda seluruhnya. Akal budi adalah aktivitas yang membuat seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir, dan pikiran sehat. Hubungan sosial adalah interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau antara kelompok dengan individu. Sumber hukum formal merupakan hasil dari penerapan sumber hukum material. Hal ini dilakukan agar setiap objek hukum bisa menaatinya dan hukum berjalan dengan baik. Sumber hukum formal dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan meliputi seluruh peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama.
Yang ketiga yaitu keputusan atau jurisprudensi. Merupakan keputusan yang terdahulu yang terdapat suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman bagi hakim lainnya. Yang keempat yaitu traktat. Traktat merupakan perjanjian dua negara atau lebih mengenai hal-hal kepentingan negara yang bersangkutan. Yang kelima yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat para sarjana yang terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses jurisprudensi. Mempelajari ilmu hukum sangatlah penting karena kita ketahui bahwa di setiap aspek kehidupan terdapat nilai-nilai hukum di dalamnya. Dengan kita mempelajari ilmu hukum, mengajarkan kita lebih tertib, membiasakan hidup disiplin, mengajarkan rasa tanggung jawab. Karena ilmu hukum sangatlah penting bagi sebuah kehidupan. Pentingnya mempelajari ilmu hukum agar kita tahu dasar-dasar hukum dan ketetapan dari hukum sendiri, sehingga kita bisa membela diri dari si pelanggar atau memberikan hukuman yang adil kepada si pelanggar. Jika di negara kita ini tidak ada hukum, maka akan bertindak secara semena-mena. Namun, apabila hukum ditetapkan sehingga aturan dapat dipatuhi, sehingga negara menjadi damai dan tanpa kekacauan. Contoh manfaat hukum yang menghukum pencuri, pembunuhan dengan keadilan hukum yang ditetapkan sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.